Kandang pasukan elit Ukraina dibom Rusia. Pasukan Dirgantara Rusia melancarkan serangan udara ke wilayah Oshakov, Oblast, Provinsi Mykolaiv, Ukraina. Aksi militer Rusia digelar untuk menghancurkan basis pasukan khusus Angkatan Bersenjata Ukraina yang menjadi fokus serangan rudal dan artileri militer Rusia, disebut juru bicara Kementerian Pertahanan, Letnan Jenderal Igor Konazenkov, adalah pusat pelatihan pasukan khusus Ukraina. Para anggota pasukan khusus Ukraina ini mendapat pendidikan langsung dari unit Special Air Service Angkatan Bersenjata Inggris. Para personel pasukan elit Inggris ini diyakini Rusia sebagai dalang di balik aksi sabotase dan serangan di pangkalan armada Laut Hitam Angkatan Laut Rusia, Sevastopol. Sebuah serangan dilakukan di pusat pelatihan pasukan operasi khusus tentara Ukraina di dekat kota Oshakov di wilayah Mykolaiv, ucap Konazenkov, dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Kemudian Konazenkov juga menambahkan jika pasukan Rusia juga menyerang pusat komunikasi, gudang amunisi dan puluhan artileri di posisi siap tembak ratusan persenjataan di Oblast Kharkiv. Pasukan Rusia menghantam pusat komunikasi tentara Ukraina di dekat pemukiman Belyayevka di wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk di wilayah Kharkiv. 68 unit artileri di posisi menembak, tenaga kerja dan senjata di 189 lokasi, kata Konazenkov. Viva Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, pasukan Rusia melancarkan serangan dahsyat dalam sehari terakhir di sejumlah front tempur. Lebih dari 500 tentara Ukraina, disebut Konazenkov, tewas, sementara lusinan tank dan kendaraan tempur lapis baja militer Ukraina juga ikut dihancurkan. Bom nuklir Rusia teror Ukraina, Putin mengatakan ini bukan hanya gertakan, Amerika Serikat dan NATO bisa ikut terkena dampak ini. Presiden Rusia Vladimir Putin kembali menebar ancaman penggunaan senjata nuklir dalam perang di Ukraina. Mantan perwira dinas intelijen Uni Soviet itu memerintahkan pergerakan parsial pasukan cadangan menuju medan tempur Ukraina. Dilansir Viva Militer dari Politico, Putin menyampaikan pidato terbarunya pada Rabu 21 September. Orang nomor satu negeri beruang merah ini secara resmi mengumumkan mobilisasi parsial atau pasukan cadangan. Pengerahan pasukan cadangan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia atau VSRF ke Ukraina diyakini oleh Amerika Serikat dan negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, juga diiringi dengan ancaman senjata nuklir Rusia. Sebab dalam pernyataannya Putin menegaskan akan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk melindungi rakyat dan kedaulatan Republik Federasi Rusia. Selain itu, Putin juga memastikan akan melakukan apapun untuk melindungi negara-negara sekutunya. Untuk membela Rusia dan rakyat kami pasti akan menggunakan semua sumber daya yang kami miliki. Ini bukan gertakan, Rusia akan melakukan segalanya untuk menyediakan lingkungan yang aman, ujar Vladimir Putin. Peringatan Putin itu disampaikan saat dua wilayah separatis Ukraina, Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk, menyatakan siap menggelar referendum untuk bergabung ke dalam kedaulatan Rusia, ungkapnya. Misi balas dendam rudal Rusia buat 10 kota Ukraina bak neraka.
Kementerian Pertahanan Rusia merilis data keberhasilan besar-besaran pasca serangan di sejumlah provinsi Ukraina dengan target 8 wilayah. Militer Rusia menghancurkan banyak infrastruktur militer dan pusat energi Ukraina. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari kantor berita Rusia, RIA Novosti, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika hingga hari ini serangan belum dihentikan. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia menghujani 10 provinsi yaitu Kiev, Lviv, Sumy, Zaporizhzhia, Mykolaiv, Vinnytsia, Rivne, Khmelnytskyi, Dnepropetrovsk, dan Odessa. Tidak asal hantam, Kementerian Pertahanan Rusia memastikan jika fokus utamanya adalah menghancurkan markas komando, gudang senjata, dan fasilitas angkatan bersenjata Ukraina lainnya. Selain itu, infrastruktur energi juga tidak luput dari hantaman rudal dengan tujuan melumpuhkan gerak pasukan Ukraina. Hari ini, Angkatan Bersenjata Federasi Rusia telah melakukan serangan besar-besaran dengan senjata berbasis udara dan laut jarak jauh presisi tinggi terhadap fasilitas komando dan kontrol militer, serta sistem energi Ukraina. Semua target yang ditentukan terkena bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Sederet dampak dari serangan militer Rusia tidak cuma dirasakan oleh pasukan Ukraina, tapi juga warga sipil. Di Lviv, 30% jaringan listrik padam. Masih dibiarkan hingga saat ini. Kabar itu dikonfirmasi langsung oleh wali kota Lviv, Andriy Sadovi. Tidak mau terlihat sebagai pihak yang kalah, Ukraina disebut langsung mengambil tindakan represif. Dinas Keamanan Ukraina mengancam akan menangkap warga sipil yang merekam serangan militer Rusia. Aksi militer Rusia juga menggetarkan ibu kota Kiev hingga saat ini. Hantaman rudal Rusia disebut telah merenggut 19 nyawa, melukai 105 orang lainnya. Serangan di 10 provinsi adalah tindakan balasan terhadap aksi sabotase intelijen Rusia di jembatan Kerch, Republik Otonomi Crimea. Mengatakan 3 orang tewas dalam ledakan yang terjadi di Kerch. Sementara sebagian jembatan roboh pasca ledakan sebuah truk yang diyakini dikirim oleh intelijen Ukraina. Pasukan Rusia menghantam pusat komunikasi tentara Ukraina di dekat pemukiman Belyaevka di wilayah Kherson, sebuah depot amunisi di dekat Kupiansk di wilayah Kharkiv. 68 unit artileri di posisi menembak, tenaga kerja dan senjata di 189 lokasi, kata Konazenkov. FIFA Militer melaporkan dalam berita sebelumnya, pasukan Rusia melancarkan serangan dahsyat dalam sehari terakhir di sejumlah front tempur. Lebih dari 500 tentara Ukraina disebut Konazenkov tewas, sementara lusinan tank dan kendaraan tempur lapis baja militer Ukraina juga ikut dihancurkan.